kami akan menjelaskan materi tentang mediasi, jawaban tergugat, eksepsi, rekovensi, dan intervensi. selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi atau perdamaian adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat populer di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator yang netral. Ada juga dasar hukum mediasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang ketiga, Pasal 130 KUHP tentang perdamaian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau tata cara mediasi. Proses mediasi umumnya dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, baik yang dilakukan maupun di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Yang pertama, pendaftaran perkara. Setelah gugatan didaftarkan di pengadilan, hakim memeriksa perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Yang kedua, menunjukkan mediator. Para pihak dapat memilih mediator dari daftar mediator bersertifikat yang disediakan di pengadilan. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, Ketua Majelis Hakim akan menunjuk mediator dari daftar tersebut. Yang ketiga, pertemuan mediasi. Mediator akan memanggil para pihak untuk melakukan pertemuan mediasi. Mediator menjelaskan peran dan fungsinya serta aturan main dalam mediasi. Mediasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari kerja dan dapat diperpanjang. Yang keempat, kesepakatan damai. Jika tercapai kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Yang kelima, akta perdamaian. Akta perdamaian ini kemudian diajukan ke hakim untuk pengadilan. Akta perdamaian yang telah dituatkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi. Yang terakhir, mediasi tidak berhasil. Jika mediasi tidak berhasil, kesepakatan mediator akan menyatakan mediasi tidak berhasil. Mungkin cukup sekian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang jawaban tergugat. Jawaban tergugat adalah tanggapan atau bantahan tertulis yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban ini merupakan bagian dari proses persidangan perdata yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak tergugat. Jawaban tergugat memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pengadilan. Yang pertama, melindungi hak tergugat, yaitu jawaban tergugat adalah kesepakatan bagi tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan mempertahankan hak-haknya. Yang kedua, yaitu membantu pengadilan. Membantu pengadilan merupakan jawaban tergugat memberikan informasi lebih lengkap kepada pengadilan tentang persengketaan yang sedang terjadi. Yang ketiga, menciptakan kesetaraan. Jawaban tergugat mungkin penggugat untuk juga mengajukan tanggapan atas jawaban tergugat yang disebut replik. Yang keempat, peningkatan kualitas persidangan. Dengan adanya jawaban tergugat, persidangan menjadi lebih jelas dan terarah karena semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Jawaban tergugat umumnya memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, identitas pihak. Identitas pihak itu biasanya menyebutkan identitas lengkap tergugat atau kuasa hukumnya. Yang kedua, pendahuluan. Menyatakan bahwa jawaban ini diajukan untuk dan atas nama tergugat sebagai tanggapan atas gugatan penggugat. Yang ketiga, dalam eksepsi. Biasanya berisi keberatan-keberatan formal terhadap gugatan penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara. Contohnya yaitu gugatan kurang pihak atau plurium itis consortium. Tujuan eksepsi adalah agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Yang keempat, dalam pokok perkara atau konvensi. Biasanya berisi tanggapan tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali secara tegas diakui sebagai kebenaran oleh tergugat. Menjelaskan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum versi tergugat yang membantah gugatan penggugat. Mengajukan bukti-bukti atau surat maupun saksi untuk mendukung bantahan tergugat. Yang kelima, dalam rekovensi. Jika tergugat juga memiliki tuntutan terhadap penggugat, bagian ini berisi gugatan balik tergugat kepada penggugat. Strukturnya mirip dengan penggugat biasa, yaitu mencakup dasar hukum dan petitum atau tuntutan. Petitum itu sendiri merupakan bagian akhir yang berisi permohonan tergugat kepada majelis hakim. Contohnya, menerima eksepsi tergugat jika ada, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang keenam, penutup. Tanggal dan tanda tangan tergugat atau kuasa hukumnya. Pentingnya jawaban tergugat. Jawaban tergugat merupakan tahapan krusial atau proses persidangan perdata, karena ini adalah kesempatan pertama bagi tergugat untuk membela diri dan menyajikan versinya atas fakta-fakta yang disengketakan. Terus merupakan dasar bagi tergugat dalam proses pembuktian selanjutnya di persidangan, dan ketidakkonsistenan atau kesalahan dalam menyusun jawaban dalam merugikan posisi tergugat. Mengingat kompleksitas hukum acara perdata, sangat disarankan bagi tergugat untuk berkonsultasi dan didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara dalam menyusun jawaban tergugat. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai ekspresi dalam hukum acara perdata. Ekspresi adalah bantahan-bantahan yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak menyentuh pokok atau substansi dari perkara yang disengketakan. Maksudnya tuh ekspresi lebih bersifat formal, dan jika dikabulkan oleh hakim dapat mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dasar hukum ekspresi itu, meskipun tidak ada satu pasal khusus yang mengatur secara eksplisit semua jenis ekspresi dalam satu tempat, dasar hukum ekspresi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terus, ekspresi kompetensi. Ekspresi ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara. Contohnya ekspresi kompetensi absolut. Keberatan bahwa pengadilan tempat gugatan diajukan tidak berwenang untuk mengadili jenis perkara tersebut, karena perkara tersebut seharusnya diadili oleh pengadilan lain yang berbeda lingkungan peradilannya, misalnya peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan niaga, atau pengadilan hubungan industrial, atau bukan merupakan wewenang badan peradilan sama sekali, misalnya sengketa yang harus diselesaikan melalui arbitraris. Contoh gugatan perceraian di pengadilan negeri, seharusnya di pengadilan negeri agama jika pihak beragama Islam, atau sengketa merek dagang di pengadilan negeri seharusnya di pengadilan niaga. Terus sifatnya bersifat publik atau order keterlibatan umum, artinya hakim wajib mempertimbangkan eksepsi ini bahkan jika tidak diajukan oleh tergugat. Ekspresi kompetensi relatif. Keberatan bahwa pengadilan tempat gugatan diajukan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena gugatan seharusnya diajukan di pengadilan lain yang masih dalam satu lingkungan peradilan yang sama tetapi berada wilayah hukumnya, biasanya berkaitan dengan domisili tergugat. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rekovensi. Jadi gugatan rekovensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam satu proses persidangan perdata yang sedang berjalan. Ini adalah hak bagi tergugat untuk tidak hanya membela diri dari gugatan penggugat, tetapi juga menuntut haknya sendiri terhadap penggugat secara sederhana. Ketika penggugat A menggugat tergugat B, tergugat B bisa saja merasa bahwa dia juga memiliki tuntutan atau hak terhadap penggugat A terkait hubungan
terkait dengan hubungan hukum yang sama atau saling terkait daripada mengajukan gugatan baru secara terpisah, tergugat B dapat mengajukan gugatan rekovensi. Dasar hukum gugatan rekovensi diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, yaitu Pasal 132A ayat 1 Erzien Islandes Reglement atau EIR untuk wilayah Jawa dan Madura menyatakan bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan rekovensi dalam setiap perkara. Yang kedua, pasal 157 dan pasal 158 Reglement tot lagi regeling van het rechtwezen in the Gewesten Boiten Java and Madura. Gugatan rekovensi diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Pasal 132 ayat 1 HIR untuk wilayah Jawa dan Madura menyatakan bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan rekovensi dalam setiap perkara. Kedua, pasal 157 dan pasal 158 RBG untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Ketiga, pasal 244 RV. Prinsipnya gugatan rekovensi memungkinkan pemeriksaan dua gugatan, rekovensi dan rekovensi dalam satu proses persidangan yang sama. Tujuan gugatan rekovensi adalah pengajuan gugatan rekovensi memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan menggabungkan dua gugatan menjadi satu proses akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan jika kedua belah pihak harus mengajukan gugatan terpisah. Kedua, efisiensi proses persidangan, mempersingkat rangkaian proses beracara karena kedua gugatan konvensi dan rekovensi diperiksa dan diputus secara bersamaan oleh majelis hakim yang sama. Menghindari putusan yang saling bertentangan karena kedua gugatan diputus dalam satu putusan yang sama. Risiko adanya putusan yang kontradiktif atau saling bertentangan antara tuntutan penggugat dan tuntutan tergugat dapat dihindari. Selanjutnya, melindungi kepentingan tergugat, memberikan kesempatan bagi tergugat untuk tidak hanya membela diri tetapi juga menuntut hak-haknya yang mungkin terabaikan atau dilanggar oleh penggugat. Syarat pengajuan gugatan rekovensi. Untuk dapat mengajukan gugatan rekovensi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, diajukan oleh tergugat konvensi. Pihak yang mengajukan rekovensi haruslah tergugat dalam gugatan konvensi atau gugatan awal. Kedua, ditujukan kepada penggugat konvensi, pihak yang ditarik sebagai tergugat rekovensi, atau pihak yang digugat balik haruslah penggugat dalam gugatan konvensi. Gugatan rekovensi tidak bisa diajukan kepada pihak lain selain penggugat konvensi. Selanjutnya, diajukan dalam proses pemeriksaan tingkat pertama. Gugatan rekovensi wajib diajukan pada saat proses pemeriksaan gugatan konvensi sedang berlangsung di pengadilan negeri tingkat pertama. Jika tidak diajukan pada tingkat pertama, maka tidak dapat diajukan pada tingkat banding atau kasasi. Selanjutnya, diajukan bersamaan dengan jawaban. Idealnya, gugatan rekovensi diajukan bersamaan dengan surat jawaban tergugat terhadap gugatan konvensi. Meskipun demikian, praktek dan jurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan rekovensi dapat ditoleransi hingga sebelum tahap pembuktian. Selanjutnya, formulasi jelas. Gugatan rekovensi harus diformulasikan secara tegas, jelas, dan memiliki unsur-unsur layaknya sebuah gugatan pada umumnya, seperti identitas pihak, posita, dan potentum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi intervensi. Istilah intervensi dalam hukum perdata mengacu pada masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan
antara penggugat dan tergugat. Pihak ketiga ini memiliki kemampuan hukum yang terikat dengan sengketa tersebut, sehingga perlu melibatkan diri untuk melindungi hak-haknya. Selanjutnya ada dasar hukum intervensi. Dasar hukum intervensi dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam Reglement of the Rechtsvordering atau RF, khususnya dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 RF. Selanjutnya ada bentuk-bentuk intervensi. Bentuk intervensi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada fogging. Fogging yaitu pihak ketiga yang masuk ke dalam suatu perkara atas inisiatifnya sendiri. Tujuannya adalah untuk membela salah satu pihak yang sedang bersengketa, baik itu penggugat atau tergugat, karena ia memiliki kepentingan hukum yang sejalan dengan pihak yang dibelanya. Selanjutnya ada tous and cons. Tous and cons yaitu pihak ketiga yang masuk ke dalam suatu perkara atas inisiatifnya sendiri. Tujuannya adalah untuk membela kepentingannya sendiri dan tidak memihak kepada siapapun, baik itu penggugat maupun tergugat. Pihak ketiga ini merasa bahwa hak-haknya terancam dan menjadi objek sengketa antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya ada freedwearing, adalah pihak ketiga yang ditarik masuk ke dalam suatu perkara oleh salah satu pihak yang sedang bersengketa. Biasanya itu dilakukan oleh tergugat. Tujuannya adalah untuk melindungi dan membebaskan tergugat dari tanggung jawab penggugat. Pihak ketiga ini tarik ini dianggap memiliki kewajiban untuk menanggung sebagian atau seluruh resiko yang seluruh kerugian yang mungkin ditanggung oleh tergugat. Selanjutnya ada cara pengajuan intervensi. Yang pertama ada waktu pengajuan. Permohonan intervensi dapat diajukan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Namun pada praktiknya seringkali permohonan diajukan pada tahap awal persidangan, yaitu sebelum tahap pembuktian, karena pengadilan perlu memeriksa dan memutuskan permohonan intervensi tersebut. Yang kedua ada surat permohonan gugatan atau gugatan intervensi. Pihak ketiga yang ingin berintervensi harus mengajukan surat permohonan atau gugatan intervensi kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara pokok. Surat ini harus menjelaskan secara rinci seperti identitas pihak ketiga, kepentingan hukum yang mendasari permohonan intervensi, keterkaitan kepentingan tersebut. Untuk fogging jelaskan pihak mana yang didukung. Untuk tous and cons jelaskan bahwa pihak ketiga berdiri sendiri dan tidak memihak. Yang keempat selanjutnya ada freedwearing, jelaskan alasan mengapa pihak ketiga ditarik untuk menanggung. Selanjutnya ada syarat administrasi. Umumnya persyaratan administrasi yang diperlukan meliputi surat gugatan intervensi asli, fotokopi kartu penduduk, fotokopi kartu tanda penduduk, KTP pihak ketiga, surat kuasa khusus jika dikuasakan kepada advokat, membayar biaya perkara, pemeriksaan oleh hakim. Selanjutnya pemeriksaan oleh hakim. Majelis hakim akan memeriksa permohonan intervensi tersebut. Jika permohonan dikabulkan, maka pihak ketiga akan ditetapkan sebagai pihak dalam perkara dan pemeriksaan akan diteruskan dengan menggabungkan gugatan intervensi ke dalam perkara pokok. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.